Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Renamza. Saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Saya akan menjelaskan zakat perniagaan atau zakat pertambangan. Tadi ialah konsep. Nah, syarat-syaratnya seperti apa sih zakat perdagangan? Ya, mari kita jelaskan satu persatu. Yang jelas, pertama Islam. Yang kedua, harta perdagangan hak milik sendiri. Jadi, harta itu milik sendiri dari keuntungan berjual beli tadi. Nah, yang ketiga, yakni niat menjalankan perdagangan. Keempat, sampai haul, nisab, dan sumber harta perniagaan melalui pembelian atau peraturan. Nah, yang terakhir adalah harta tidak untuk digunakan sehari-hari. Itu teman-teman. Nah, teman-teman, penggabungan harta itu yang dizakatkan oleh zakat perdagangan dalam seluruh mazhab sepakat bahwa yang dizakati adalah gabungan dari modal dan keuntungan. Bahkan Hanafi mewajibkan penggabungan modal plus keuntungan dan harta lain yang dimiliki meskipun bukan berasal dari hasil perdagangan, maka wajib atau sepakat semua mazhab yang dialuri zakat perdagangan ini. Maka para mazhab semua yang mengikuti aliran suatu sepakatnya ini akan ikuti suatu hasil dari keuntungan tersebut. Maka tidak ada kalanya hasilnya akan dizakatkan, tidak dimiliki sendiri. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, pemodal dan pengembang wajib mengeluarkan zakatnya sesuai bagiannya masing-masing sebelum kismah. Meskipun pengembangan belum menerima keuntungan, akan tetapi keuntungan itu akan didapatkan nanti ketika pembagian atau kismah. Nah, menurut Malikiyah dan Hanabilah, pengembang tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum kismah. Gitu teman-teman. Nah, apa itu kismah? Nah, kismah yang dimaksud tadi adalah konteks zakat perdagangan merujuk pada aspek pembagian atau pendistribusian zakat yang wajib dikeluarkan dari zakat niaga atau perdagangan kepada golongan yang berhak, yakni mustahik,
sesuai dengan syariat Islamnya. Setelah seseorang memenuhi syarat wajib zakat perdagangan mencapai nisab 85 gram dan haul 1 tahun, harta zakat sebesar 2,5% dari total aset bersih wajib didistribusikan. Nah, saya akan menjelaskan siapa aja penerima zakat tersebut. Yang pertama adalah penerima zakat, yakni 8 asnaf. Kedua, 8 asnaf ini ada beberapa penjelasan dari perbedaannya, yakni pertama adalah fakir, jadi mereka yang sangat miskin penerimanya. Kedua adalah miskin yang termasuk ini mereka yang hidup dalam kekurangan. Yang ketiga adalah amil yang pengelola zakat. Yang keempat adalah mu'alaf ini adalah orang yang masuk baru Islam. Yang kelima adalah rikob adalah budak yang dimerdekakan. Yang keenam adalah ghorim, orang yang terlilit utang atau yang memiliki utang. Yang tujuh adalah jihad fisabilillah atau perjuangan yang di jalan Allah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil. Nah, hukum dan tata cara kismah ini bagiannya adalah pemerataan. Menurut mazhab Syafi'i, zakat wajib dibagikan secara merata kepada 8 golongan tersebut, atau minimal kepada golongan-golongan yang ditemukan di daerah tempat zakat dikumpulkan, dan minimal diberikan kepada 3 orang dari setiap golongan yang ada, atau prioritas meskipun harus merata. Dalam praktiknya, amil zakat modern sering memprioritaskan penyaluran kepada golongan yang paling membutuhkan di wilayahnya, seperti fakir, miskin, dan amil itu sendiri, selama tetap memenuhi prinsip keadilan dan disipulin wakaf. Lembaga resmi pengelola zakat seperti Basnas, lembaga amil bertugas memastikan proses kismah ini berjalan sesuai syariat dan tempat sasaran. Nah, kapan dikeluarkan zakat perdagangan? Zakat perdagangan dikeluarkan setelah harta dagang mencapai nisab dan haul atau 1 tahun kepemilikan. Nah, yang kedua nih, berapa nisab zakat perdagangan? Nah, nisab zakat perdagangan dari nilai 85 gram emas. Contoh, jika emas harga sekarang 2,8 gram, maka berapa nisabnya? Oke, dari 85 gram emas dikalikan dengan harga sekarang emas, yakni 2.800.000 gram sama dengan 200 juta 38 juta rupiah. Nah, yang ketiga, dalam perdagangan apa saja yang diwajibkan dizakati? Nah, yang dihitung sebagai objek zakat perdagangan ialah modal dari awal, barang dagangan, keuntungan, piutang yang dikemungkinkan untuk ditagih. Nah, namun tidaklah dikurangi hutang jatuh tempo atau wajiban jangka pendek, bukan teman-teman. Nah, yang keempat, yakni jika seseorang memiliki 3 rumah lalu menjual satu dan hasilnya melebihi nisab, apakah wajib zakat? Pertanyaannya ialah wajib zakat jika niat jual digunakan untuk perdagangan atau investasi dan disimpan hingga 1 haul. Nah, namun dikalanya tidak, jika jual rumah untuk kebutuhan pribadi atau bukan perdagangan, tidak wajib zakat. Jadi yang tadi, apabila hasil zakatnya, hasil keuntungan ini untuk niat awal perdagangan, maka dianggap zakat. Namun kalau untuk kepribadian masing-masing atau pribadi, tidak wajib. Nah,
dari sekian konsep atau mazhab perbedaan pendapat, nah kita akan menuju kepada perhitungan di mana zakat perdagangan ini harus dihitung dengan cara baik. Oke. Saya mengambil dari PPT dari Ustadz Maul atau Pak Maul. Nah, Bapak Ali memiliki aset modal atau dan plus keuntungan 300 juta, utang jangka pendek 50 juta. Harga emas sekarang per kilogramnya 2.800.000. Berapa zakat harus yang dikeluarkan? Oke, kita akan langkah perhitungannya seperti apa. Kita akan mengambil semua total aset usaha utang jangka pendek, yakni dijumlahkan semuanya dari 300 dikurangi 50 juta. 300 juta dikurangi 50 juta sama dengan 250 juta. Oke. Nisab 85 gram dikali 2.800.000 sama dengan 2.338 juta. Nah, harta Bapak Ali melebihi nisab dan sudah haul, maka diwajibkan untuk zakat. Nah, zakat yang tadi dari 2,5% dikali 250 juta sama dengan 6.250.000. Maka jawabannya ini benar, yakni diwajibkan zakat. Nah, yang kedua, soal yang kedua, ringkasan data ya. Dari modal awal adalah 200 juta. Oke teman-teman, modal awal 200 juta. Total nilai sembako sekarang mencapai 420 juta. Oke, hutang yang sekarang kita tampu 30 juta yang bisa kita tagih. Nah, kewajiban atau hutang jangka pendek mencapai 20 juta. Maka perhitungan hasil zakat barang dugaan. Maka bagaimana perhitungannya? Oke, saya akan jelaskan seperti ini. Yang pertama adalah barang dagangan. Nah, jadi semua hasil yang dari zakat barang perdagangan dan plus keuntungan dan piutang jatuh tempo. Nah, ini mulai dari awal ya. Barang perdagangan adalah 420 juta plus 100 juta kurang lebih lah, dan 30 jutanya dikurangkan 20 juta, jadi hasilnya 500 juta 30 juta. Maka nisab emas sama dengan 85 gram dikalikan 2.800.000 sama dengan 200 juta 38 juta. Aset Pak Aisan melebihi nisab dan sudah haul, wajib zakat. Zakat 2,5% dikalikan 530 juta sama dengan 13.250.000 rupiah. Jawaban nomor 2 adalah zakat diwajibkan dikeluarkan sebagiannya sebesar 13.250.000. Teman-teman. Oke, sekian dari saya pamit undur diri. Apa yang saya jelaskan tadi semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa diamalkan oleh teman-teman semuanya atau guru-guru atau kita semuanya dalam belajar zakat ini. Maka fastabiqul khairat. Semoga kalian berlomba-lomba dalam menuntut ilmu dan sukses di kemudian hari, dan jangan meninggi atau meroket sebelum kalian lintas bawah untuk ke atas lebih atur, dan jangan melindas orang yang lebih bawah apalagi kalian udah di atas. Itu sama saja dengan kalian tidak menamakan nilai Islam atau sombong dalam kepribadian masing-masing. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.